2 Raja-Raja 19 ayat 31. Haleluya. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, yang sedikit tadi sisa. Dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan, artinya Tuhan itu cemburu. Melihat umat Tuhan diejek, diinjak-injak, dijelek-jelekan, dihancurkan, dibunuh, ditendang dan sebagainya. Sehingga yang sisa cuma sedikit, marah Tuhan. Akan melakukan hal ini. Ayat 32. Dalam ayat 32, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ini Raja Asyur ini musuh duniawi. Musuh duniawi. Sakit, penyakit, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Aduh, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jangan minta sama manusia. Minta sama Tuhan. Dia berkata begini. Mengenai Raja Asyur musuh. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Bisa bilang amin, haleluya. Kota ini saudara dan saya. Sudah kita ini dalam kota benteng yang teguh. Makanya saya senang dengan lagu. Yesus adalah tempat perlindungan. Selalu saya nyanyi di mana? Karena di sanalah aku berlindung. Tidak ada emas dan perak padaku. Di mana aku berlindung. Keluarga semua sudah meninggalkan aku. Papa mama sudah meninggal. Anak saya sudah meninggal. Adik saya sudah meninggal. Tinggal Jewer Kotok ini yang belum meninggal. Tapi selama aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Zaman dulu perang pakai panah api. Lewat benteng supaya bentengnya terbakar. Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak. Saudara punya, nah ini orang baik, ini orang rohani ini. Dia, daun pikirannya, kepalanya di bawah, kaki di atas. Jalan ikut Tuhan, kepalanya ikut dunia. Pusing terus. Ini bagaimana, itu bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Takut terus, bimbang terus. Bagaimana beli sayur, bagaimana beli beras, bagaimana ini, bagaimana enak aja Om Yoyo ngomong-ngomong. Bagaimana saya ini, bagaimana itu. Tuhan bilang tidak akan. Tidak akan. Ia tidak akan mendatangi jalan perisai. Dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok. Sudah zaman dulu kalau ini tembok, benteng. Ini tembok benteng. Musuh nggak bisa sini. Dia kalau nggak bisa panah, dia bikin tanah. Perang zaman dulu tuh bulanan. Tumpuk tanah. Sampai tanah ini sampai ke atas, tentara bisa masuk, kereta bisa masuk. Perang di dalam. Tuhan bilang tidak akan menjadi tembok untuk mengepungnya. Tidak akan dikepung. (33) Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Percobaannya yang akan mundur. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan. Coba ikuti saudara kata-kata saya. Tidak akan. Banyak kekacauan, banyak penyakit. Tapi kepada kita, tidak akan. Saya ditinggalkan oleh kawan saya. Saya bisa kehilangan uang. Saya kehilangan teman. Saya dikhianati. Tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya disikut. Tapi saya tetap percaya kepada Yesus. Di atas lutut saya berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Tuhan bilang, ia tidak akan masuk. Kamu boleh disikut, kamu bisa kehilangan. Saudara boleh kehilangan uang, saudara bisa kehilangan. Tapi jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat terakhir 34. Dan aku akan
Aduh, kalau kita yang bikin pagar udah dielas ini dibobol maling lagi, digergaji. Tapi kalau Tuhan yang memagari, saudara, itu kayak kota yang dipagari oleh Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkannya. Oleh karena aku. Tuhan mau menyelamatkan karena dia mau. Tuhan disalib karena dia mau. Ketika saya mau baca dulu beberapa ayat. Ya. Ulangan 8 ayat 2. Dalam Ulangan 8 ayat 2 kita baca di sana, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Kita suka nggak ingat perjalanan kita atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Kehendak Tuhan di mana, saudara? Kehendak Tuhan jalannya di mana? Padang gurun, panas. Selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Makanya hati-hati dengan tabung waktu malam. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Bisa bilang amin? 13. Ulangan 13 ayat 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apa kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hakim-Hakim 2 ayat 22. Hakim-Hakim pasal 2. Sama-sama kita baca. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Atau tidak? Semua kejadian, semua suara mengajak saudara jauh dari Tuhan. Baik yang disebut kawan, mengajak saudara jauh dari Tuhan. Tapi itu Tuhan kirim untuk memeriksa saudara. Apa saudara tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Ketika engkau sakit, apa engkau tetap percaya kepada Tuhan? Atau marah-marah sama Tuhan? Dia sutradara di atas segala sutradara. Luar biasa Tuhan. Dia pakai orang menjelekkan kita untuk melihat kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Orang memfitnah kita, tapi itu Tuhan kirim. Dia lihat hati kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Sebab kita bisa nyanyi sukacita di gereja, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ikut Tuhan tidak cukup dengan ke gereja. Ikut Tuhan dengan hati. Oh Tuhan, biar percobaan seperti apa, aku tetap ikut Tuhan. Sekarang Ratu Indonesia orang Manado lagi. Keisha Waro. Mudah-mudahan Tuhan memberi kekuatan supaya tidak seperti Angelina Sondang yang ada di penjara. Dia bersaksi dulu di gereja Pantai Kosta. Saya jadi Ratu Indonesia karena Tuhan Yesus. Akhirnya Yesusnya dijual. Orang Kristen. Memang orang Manado itu cantik-cantik. Tapi gampang tergiur oleh keduniawian.
Memang orang Manado itu ganteng-ganteng, tapi tidak mau susah dulu, maunya enak langsung. Dan saya minta prajurit Kristus yang di atas ini, ingat ini. Segala kesulitan, segala percobaan, segala persoalan yang kamu hadapi, dikirim Tuhan untuk mencobai kamu. Apa tetap kamu mau jadi hamba Tuhan atau mau pacaran? Apa kamu datang di sekolah Alkitab? Mau cari wewene? Atau mau cari firman? Saudara bisa bilang amin? Firman Tuhan itu seperti pisau bermata dua. Dia memisahkan sum-sum dengan dalam tulang. Dan Tuhan mengunjungi kita waktu malam. Ada haleluya. Ayub 7 ayat 18. Kalau saya baca semua ini panjang sampai jam 7. Oi, baca 2, 3. Ada haleluya. Tiap saat loh kita diuji Tuhan. Tiap saat. Tapi Daud berkata, engkau tidak akan menemukan apa-apa yang tidak baik. Jadi dia bersihkan dulu hati. Sebelum tidur dia bersihkan hati dari kebencian, kepahitan. Dalam nama Yesus, haleluya. Supaya kalau Tuhan periksa tengah malam, Tuhan, tidak ada apa-apa, hati saya semua baik, sama semua orang saya baik. Hao semua, nggak usah. Shin Chun Kyung Hee nggak usah. Hao semua kita baik semua. Nggak usah ada angpau, nggak apa-apa. Semuanya hao. Hatiku Tuhan. Dan ini dikatakan juga oleh pemazmur. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat. Seandainya ada niat jahat. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Terusin dong. Jadi kalau kita doa, tapi dalam hati kita ada niat jahat sama seseorang, Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Mazmur 7 ayat, sudah tadi. 1 Petrus 2 ayat 22. Petrus melihat ini. 1 Petrus 2 ayat 22. Sama-sama. Ya, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut dan pikiran sama. Yeremia 50 ayat 20. Ayo, ini sekolah Alkitab. Baca. Sama-sama. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel. Tapi tidak didapat. Dan dosa Yehuda. Tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan. Kita bisa bilang haleluya. Waktu Yesus disalib dicari sama Herodes. Salahnya apa? Tidak ada. Kembalikan sama Pilatus. Pilatus periksa. Ini orang tidak ada salah. Di depan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi sudah punya paduan suara. Salibkan dia. Salibkan dia. Bebaskan Barabas. Yang disalibkan siang. Yang dibebaskan malam. Yang disalibkan orang tidak salah, yang dibebaskan orang jahat. Saudara dan saya ada di dalam Barabas. Kitalah Barabas itu.
Karena Yesus disalib, Barabas bebas. Saudara dan saya bebas. Karena Yesus disalib. Dia tidak ada salah. Di mulutnya tidak ada tipu daya. Hatinya tidak ada niat jahat. Mari kita belajar dari juru selamat kita. Kita berdiri bersama-sama.